Selamat datang dan selamat menonton. Berjumpa lagi bersama saya Yanto, orang yang selalu percaya akan adanya terang setelah gelap, orang yang selalu berjuang meski selalu menghadapi kegagalan, orang yang selalu bangkit meski berkali-kali jatuh. Seperti pepatah Thailand pernah mengatakan, Poing ditongtok Tuhan. Manusia berkembang biak dengan sperma. Di dalam tubuh manusia terdapat unsur seni dari sebuah imajinasi yang saling berkontribusi. Seperti halnya sebuah film yang akan saya bawakan kali ini, yang mana menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat keren ya ini. Mana menceritakan perjalanan seorang pelukis menemukan sebuah inspirasi, pedoman untuk setiap karyanya yang luar biasa. Seorang wanita Westbrook, dia adalah seorang pekerja seni dalam bidang seni lukis, di mana hari itu dirinya sedang mengunjungi sebuah galeri yang ke-18 untuk mempromosikan karya lukisnya. Dan ya, lagi-lagi dirinya ditolak oleh sang pemilik galeri dengan berkata lukisannya tak orisinil, tak bernyawa, dan tak ada apa-apanya. Lalu adegan berganti di sebuah kelas melukis. Terlihat Craig sedang menjelaskan apa itu arti sebuah seni, yang mana bahwa jika ingin menjadi seorang ahli harus memiliki sebuah originality, bukan tiruan. Lalu dirinya memamerkan sebuah karya lukisannya. Every single teacher you preach to wake up. Ya, layaknya sebuah seni didasari oleh selera. Setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Kebanyakan murid tidak menyukai lukisan Craig, yang ada mereka ketakutan hingga kepala sekolah mengkomplainnya. Berbeda dengan Westbrook, dirinya takjub dan berkata, "Aku hanya melukis hal yang aku lihat." Lalu Craig menjawabnya dengan, "Ya, aku pun melukis apa yang aku lihat." Namun di sini berbeda arti. Yang dimaksud Craig adalah apa yang dilihatnya di dalam imajinasinya. Lalu adegan berganti di rumah Craig. Dirinya mengatakan semua yang dilukisnya adalah hal yang menghantuinya, di mana dirinya berimajinasi dihantui bayang-bayang yang ingin membawanya ke suatu tempat. Westbrook mulai meluapkan segala imajinasinya melalui tinta hingga hari berganti malam. Sebelum pulang, Craig memberinya sebuah kamera lalu melanjutkan lukisannya dan tiba-tiba Craig dibawa melayang oleh suatu makhluk misterius. Lalu paginya Westbrook yang tak melihat keberadaan Craig di sekolah, dirinya menanyakan kepada semua orang di situ. Namun tidak ada yang memperdulikan ketidakhadiran Craig dan hanya dia yang mengkhawatirkannya. Lalu dia pergi menuju rumah Craig. Setelah itu mengunjungi kantor polisi untuk membuat laporan hilangnya Craig. Dia dibuat repot oleh mesin itu, lalu dia mencoba mesin yang lain dan sama. Tidak juga seorang pria tidak jadi membuat laporan karena dibuat kesal mesin itu. Akhirnya Westbrook membuat laporan secara manual menggunakan telepon. Ya, layaknya sebuah misteri pasti meninggalkan sebuah petunjuk. Ketika Westbrook sedang berdiri di jendela, dirinya terkena sorot lampu dari sebuah mercusuar dan teringat dengan sebuah lukisan Craig. Lalu paginya dia menuju sebuah dermaga untuk menyewa kapal, dan lagi-lagi harus mendapatkan isinya dari sebuah mesin. Namun kali ini dirinya tidak dibuat repot oleh mesinnya, melainkan digagalkan karena akan datangnya sebuah badai. Lalu sosok bayangan menghampirinya dan menuntunnya menuju bathtub yang akan digunakannya untuk menyeberangi lautan.
Meski hujan badai, alhamdulillah Westbrook berhasil tiba di mercusuar. Ketika akan masuk, dirinya dikejutkan dengan seorang yang berpenampilan aneh, di mana dirinya telah mencuri saklar lampu mercusuar. Lalu penjaga mercusuar memintanya untuk mengejarnya hingga berhenti di sebuah tebing. Bukannya memberikannya, manusia ini membuang saklarnya ke laut. Namun sedalam-dalamnya lautan masih dalam anunya. Penjaga mercusuar meminta Westbrook untuk mencarinya menggunakan baju selamnya. Sekitar 25 menit akhirnya dirinya menemukannya, namun tiba-tiba Westbrook berlari tunggang langgang dan alhamdulillah berhasil lolos. Hari mulai gelap, terlihat sebuah kapal yang akan menabrak pulau itu. Beruntung saklar dapat terpasang tepat waktu. Paginya dia berjalan tanpa arah tujuan mengikuti hembusan angin yang melewati bulu kuduknya. Lalu Westbrook duduk di atas sebuah batu untuk beristirahat dan menyantap bekal yang dibawanya. Dan tiba-tiba ya, batu itu hidup. Croc sudah lama tertidur, kini dia terbangun. Croc bercerita bahwa dirinya kesepian setelah ditinggal oleh semua rasnya. Tidak juga siluman burung, yang mana Croc mengatakan agar Westbrook berhati-hati dengannya. Selain berbahaya, siluman burung juga senang mencuri, namun hanya benda-benda yang berkilau yang dicurinya. Croc yang memang tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang yang penting dalam hidupnya, dirinya menawarkan diri untuk membantu Westbrook menemukan Orcrake. Mereka berbincang hingga larut malam. Sebelum tidur, tak lupa Westbrook mengucapkan selamat malam pada Croc. Namun siluman burung mengganggu mimpi indah mereka malam itu, di mana dirinya mencuri tempat bekal Westbrook yang membuatnya terbangun. Lalu lagi-lagi sesosok bayangan memberinya petunjuk sebuah peta yang diukir di sebuah batu. Lalu Croc membawa Westbrook menuju sebuah pemukiman di pulau itu untuk mencari sebuah perahu. Setibanya di pulau itu, jelas tidak ada yang mau memberinya tumpangan gratis untuk mengantarnya ke pulau yang dimaksud pada peta. Di tengah kebingungan dan kesedihannya, dirinya menyendiri untuk merenungi semuanya. Lalu tiba-tiba